Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelumnya aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku kali ini. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama aku Sufi Reisi Andini atau teman-teman boleh panggil aku Sufi. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal nge-share materi terkait dengan akuntansi perbankan. Nah, sebenarnya gimana sih akuntansi perbankan ini, terutama dalam hal kredit? Atau kelanjutannya? Ya, ikuti terus. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang akuntansi kredit dalam mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, cara tentang kredit, sebenarnya apa sih kredit itu gitu? Jadi di sini aku ambil dua contoh pengertian dari kredit. Yang pertama menurut Thomas dan Ismail tahun 2010, halaman 93, kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur atau penerima kredit untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Jadi kalau menurut Thomas sama Ismail ini, kredit itu adalah suatu kepercayaan di mana bank sebagai pemberi kredit mempercayai si pihak penerima kredit untuk membayar sejumlah uang yang telah dipinjamkannya pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua berdasarkan undang-undang perbankan. Jadi kredit itu adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, jadi dari kedua pengertian ini teman-teman bisa dapat saya simpulkan bahwa kredit itu adalah satu pemberian pinjaman berupa sejumlah uang oleh kreditur yaitu bank kepada debitur si peminjam atas dasar kepercayaan di mana pelunasannya itu bisa dilakukan pada waktu yang sudah disepakati dan dengan adanya pemberian bunga atau dalam bank syariah itu bagi hasil. Jadi bank itu dapat memberikan kredit apabila memiliki dana atau tagihan yang sama dengan itu. Bank juga terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agunan. Nah, kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan ditandatangani perjanjian kredit, berarti bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakannya. Nah, bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan. Begitu juga bagi debitur. Setelah kredit dikucurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar risikonya. Nah, jadi jenis kredit yang diberikan oleh bank itu dibagi berdasarkan 3 jenis. Yang pertama jenis kredit berdasarkan bentuknya, berdasarkan kegunaannya, dan jangka waktunya. Nah, yang pertama jenis kredit menurut bentuknya. Yang pertama itu ada jenis kredit rekening koran, yang kedua installment loan. Yang kedua jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama ada kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan yang ketiga berdasarkan kegunaannya, yaitu kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Jenis kredit menurut bentuknya. A. Kredit rekening koran. Debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang telah ditetapkan bank. Nah, pelunasan pokok kredit ini dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan waktu kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debit atau outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata baki debit setiap bulannya. Nah, kalau installment loan itu kredit ini adalah kredit yang angsuran pokoknya dan bunganya itu dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit installment, angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit. Kemudian jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek itu seperti apa? Jadi kredit jangka pendek itu adalah suatu kredit yang jangka maksimumnya itu 1 tahun atau bisa dikatakan dia di bawah 1 tahun. Kemudian yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah itu biasanya kreditnya itu berjangka waktu antara 1-3 tahun. Dan yang ketiga, kredit jangka panjang. Nah, kredit jangka panjang itu adalah suatu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
Misalnya kredit perumahan, kredit kendaraan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun itu juga termasuk kredit jangka panjang. Kemudian jenis kredit menurut kegunaannya. Yang pertama kredit modal kerja. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. Kemudian kredit investasi, yaitu suatu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya untuk kredit pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Ketiga, kredit konsumsi. Nah, kredit konsumsi itu apa? Kredit konsumsi itu adalah suatu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Nah, kredit ini sering disebut juga dengan personal loan. Contohnya itu seperti kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kepemilikan mobil, KPR, dan lain-lain. Nah, jadi bunganya itu gimana? Pembungaan kreditnya itu. Jadi, pembungaan kredit itu yang pertama ada jenis effective rate atau pembayaran anuitas. Nah, sistem pembayaran dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan jumlah bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. Yang pertama itu ada anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran atau post memorandum. Kredit dengan angsuran post memorandum umumnya untuk kredit tunai atau kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Contoh, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pegawai. Jadi untuk rumus dari pembungaan kredit ini adalah anuitas sama dengan M dikali I per 1 dikurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat minus N. Keterangannya itu A itu anuitas, M itu nilai kredit, I itu tingkat suku bunga, dan N jangka waktu kredit atau berapa lama kredit itu diselesaikan. Nah, untuk rumus angsurannya, untuk rumus cicilan pokok pertamanya itu atau A1 sama dengan anuitas dibagi dengan 1 buka kurung 1 ditambah I pangkat tutup kurung pangkat N. Ini rumusnya seperti ini, teman-teman. Kemudian rumus untuk menghitung angsuran pokok ke N atau AN. Nah, angsuran pokok ke N atau AN sama dengan angsuran pertama dikali dengan buka kurung 1 ditambah I pangkat tutup kurung pangkat N dikurang 1. Ini untuk rumus menentukan unsur bunga pertama, B sama dengan M dikali I, dan rumus untuk menentukan angsuran pokok bunga ke N atau BN, dan sama dengan anuitas dikurang AN. Dan rumus untuk menghitung saldo pokok yaitu pokok pinjaman dikurangi cicilan pokok ya teman-teman. Yang kedua, angsuran kredit diterima setiap awal bulan atau prenumerando. Jadi kredit ini teman-teman semua, kredit ini biasanya untuk kredit non tunai seperti kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit pemilikan mobil KPM. Untuk kredit semacam ini tuh biasanya nasabah akan dibebani uang muka atau down payment dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani. Jadi pola pembayarannya ini sebenarnya nasabah membayar angsuran di awal bulan. Jadi untuk rumusnya itu untuk mencari anuitas sama dengan A sama dengan M dibagi dengan buka kurung yang seperti ini, buka kurung siku 1 dikurang buka kurung biasa 1 ditambah I tutup kurung pangkat minus N ditambah 1 baru tutup kurung siku dibagi dengan I ditambah 1. Itu penjelasannya ada di sini ya teman-teman. Kedua, sliding rate. Nah, sliding rate itu seperti apa? Jadi angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit. Jadi untuk rumusnya itu sama dengan A sama dengan M per N. Di mana A itu adalah angsuran, M itu adalah plafon kredit, dan N adalah periode kredit. Nah, untuk rumus menentukan angsuran bunga itu seperti apa? Nah, ini seperti ini teman-teman. Untuk bunga yang pertama M dikali I, yang kedua M dikurang A dikali I, dan seterusnya nih teman-teman. Pokoknya ini berurut nanti 4 gitu. Sehingga BN itu sama dengan buka kurung M dikurang buka kurung A dikali buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali I.
Oke, kemudian itu ada yang namanya flat rate. Jadi flat rate itu apa? Flat rate itu adalah perhitungan bunga yang didasarkan pada perhitungan